Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B pada mata kuliah Statistik PAUBA Banyak. Di sini kami akan membawakan materi mengenai analisis ragam PAUBA Banyak MANOVA pada satu arah dan dua arah. Saya persilahkan kepada teman-teman kelompok saya untuk menjelaskan materinya. Nah, yang pertama yang akan dibahas di sini yaitu one way MANOVA atau MANOVA satu arah. Sebagai contoh kasus pada MANOVA, ingin diuji apakah penerapan metode mengajar yang berbeda berpengaruh pada nilai mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris siswa. Di sini dikatakan seorang kepala sekolah melakukan percobaan untuk meneliti hubungan antara metode yang digunakan dan nilai mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris siswa. Kepala sekolah menetapkan 3 metode yang berbeda yang dinamakan metode A, metode B, dan metode C. Kemudian variabel dependen Y1 adalah nilai untuk mata pelajaran matematika, dan variabel dependen Y2 adalah nilai untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya akan ditampilkan hasil pengamatan berdasarkan contoh kasus. Nah, untuk perhitungan penyelesaiannya, pada akhir kesimpulan nanti akan diambil sebuah keputusan berdasarkan hasil hipotesis. Kemudian akan digunakan juga taraf signifikansi atau alfa sama dengan 5% atau sebesar 0,05. Adapun untuk kriteria penolakannya, untuk hasil uji statistiknya yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, dan jika F hitung kurang dari F tabel, maka gagal tolak H0. Di statistik untuk perhitungan yang pertama dilakukan perhitungan faktor koreksi. Nah, yang pertama untuk perhitungan faktor koreksi untuk variabel Y1 dengan notasi FK11 sama dengan Y1 titik pangkat 2 ini merupakan hasil jumlah dari keseluruhan nilai respon Y1, dan nilai N di sini hasil dari jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan, akan menghasilkan 140.750.028. Kemudian untuk variabel respon Y2 dengan notasi Y2 titik pangkat 2 per N akan menghasilkan 154.449. Selanjutnya hasil perkalian dari Y1 dan Y2 dengan notasi FK12 sama dengan FK21 sama dengan jumlah Y1 dikali Y2 per N akan menghasilkan 147.440,5. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah kuadrat total terkoreksi. Nah, JKT untuk variabel responnya 1 atau JKT11 bisa kita cari menggunakan rumus sigma Y1IJ pangkat 2 dikurang dengan FK11, di mana J-nya ini berjalan dari 1 sampai NI dan I-nya berjalan dari 1 sampai 3. Nah, sigma Y1IJ pangkat 2 ini yang kita jumlahkan itu semua nilai dari variabel Y1 metode A kita pangkat 2 kan, kemudian ditambah dengan semua nilai dari variabel Y1 metode B kita pangkat 2 kan, kemudian ditambah dengan semua nilai dari variabel Y1 metode C kita pangkat 2 kan. Jadi di sini kita jumlahkan 60 pangkat 2 ditambah 61 pangkat 2 sampai dengan 65 pangkat 2 sehingga menghasilkan 140851. Kemudian kita kurangi dengan faktor koreksi 11 yaitu 140.750,028 sehingga menghasilkan 100,972. Begitu juga untuk JKT untuk variabel respon Y2. Kita bisa mencari JKT 22 ini dengan rumus sigma Y2IJ pangkat 2 di mana J-nya berjalan dari 1 sampai NI dan I-nya berjalan dari 1 sampai 3. Nah, ini artinya kita menjumlahkan semua nilai dari variabel Y2 metode A di pangkat 2 kan, kemudian semua nilai dari variabel Y2 metode B kita pangkat 2 kan, dan kita jumlahkan dengan semua nilai dari variabel Y2 pada metode C. Sehingga di sini kita jumlahkan 61 pangkat 2 ditambah 61 pangkat 2 sampai dengan 72 di pangkat 2 yang menghasilkan 15.864. Kemudian kita kurangi dengan faktor koreksi 22
154.449 sehingga hasilnya yaitu 415. Kemudian selanjutnya kita mencari JHKT untuk variabel respon Y1 dan Y2 dengan menggunakan rumus sigma Y1IJ dikali sigma Y2IJ, di mana J-nya berjalan dari 1 sampai NI dan I-nya berjalan dari 1 sampai 3 dikurang FK 12. Nah, sehingga hasilnya adalah 100,5. Nah, selanjutnya itu perhitungan jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi. Nah, JKP 11 kita bisa cari dengan Y1I titik pangkat 2-nya itu adalah total dari semua variabel Y1, baik itu metode A ditambah dengan metode B ditambah metode C. Kemudian kita bagi dengan banyaknya sampel pada Y1 metode A, kemudian pada Y1 metode B, dan pada Y1 metode C. Sehingga kita mendapatkan hasil dari JKP 11 yaitu 0,056. Begitu juga untuk JKP variabel respon Y2. Sehingga kita mendapatkan hasil JKP 22 yaitu 308,167 respon Y1 dan Y2. Nah, di sini kita mengalihkan total dari variabel Y1 dikali dengan total dari variabel Y2. Kemudian kita bagi dengan NI-nya, di mana NI-nya ini untuk setiap metode yaitu 12. Sehingga jika kita lanjutkan perhitungan, maka kita akan mendapatkan nilai JHKP 12-nya yaitu minus 1,083. Hitungan selanjutnya yaitu perhitungan jumlah kuadrat galat. Seperti yang kita tahu, jumlah kuadrat galat itu untuk mencari nilainya kita harus mengetahui nilai dari jumlah kuadrat total sama jumlah kuadrat perlakuan. Nah, di sini setelah kita mengetahui kedua jumlah kuadrat tersebut, maka bisa kita mencari untuk nilai dari Y11, Y22, dan Y12. Oke, di sini kita akan lanjut untuk menentukan nilai derajat kebebasan, yang mana ada 3 derajat, yaitu pertama derajat bebas perlakuan, yang kedua derajat bebas galat, dan derajat bebas total. Nilai derajat bebas total, yang mana untuk rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 dengan G, untuk semua NI kurang 1 sama dengan 36 kurang 1 sama dengan 35. Di sini dapat kita lihat bahwasannya setelah kita mencari nilai JKG, JKP, dan JKT, itu kita mendapatkan nilai matriks sebagai berikut, yang mana untuk JKG-nya, JKP-nya adalah 0,056 min 1,083, 12 dan 21 ada sama nilainya, dan untuk 22 308,167. Kita masuk pada statistik uji lambda Wilks, di mana rumusnya yaitu lambda Wilks sama dengan determinan dari matriks galat per determinan dari matriks galat ditambah perlakuan, maka didapat rumusnya yaitu determinan dari matriks galat per determinan dari matriks total. Maka nilai dari lambda Wilks didapatkan 0,0145. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mentransformasi lambda Wilks ke nilai F. Dengan rumus F hitung sama dengan derajat bebas galat dikurang 1 per derajat bebas perlakuan dikali 1 kurang akar lambda Wilks per akar lambda Wilks. Didapatkan hasil F hitung yaitu 116,873. Dan untuk mencari F tabelnya yaitu kita menggunakan taraf signifikan 0,05 atau 5% dengan rumus dari F tabel yaitu F2 dikali galat dikurang 1,2 dikali sigma NI dikurang galat dikurang 1. Maka didapatkan hasilnya F4,64. Berdasarkan F tabel didapatkan 2,514. Maka dapat disimpulkan yaitu tolak H0. Maka dari hasil uji statistik di atas diperoleh nilai F hitung yaitu 116,873 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2,515 sehingga tolak H0. Artinya pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan rata-rata antara metode A, metode B, dan metode C pada setidaknya satu variabel dependen. Materi selanjutnya yaitu two-way MANOVA. Adapun contoh kasus dari materi two-way MANOVA yaitu data yang digunakan pada kasus ini merupakan data sekunder. Data ini merupakan data penelitian untuk menyelidiki metode pembelajaran, yaitu metode problem solving dan metode project based learning atau PBL.
terhadap motivasi Y1, prestasi Y2, dan kreativitas Y3 siswa kelas 11. Berikut data hasil pengamatan yang dilakukan. Perhitungan penyelesaian kasusnya. Yang pertama itu hipotesis, yang dimana taraf signifikansinya A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Adapun kriteria penolakan yaitu jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka tolak H0. Dan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel maka gagal tolak H0. Statistiknya perhitungan faktor koreksi atau FK untuk variabel respon Y1 dan Y2. Yang pertama itu FK untuk variabel respon Y1 yang dimana FK 11 sama dengan Y1 dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah kelompok, yang dimana hasilnya 90.630,4. Yang selanjutnya itu FK untuk variabel respon Y2, yang dimana FK 22, yang dimana hasilnya 11.0250,0. Dan untuk FK variabel respon Y1 dan Y2 FK 33 sama dengan dimana hasilnya 77.264,1. Selanjutnya itu FK untuk variabel respon Y1 dan Y2 yang dimana Y1 dikali dengan Y2 lalu dibagi dengan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah kelompok sama dengan 99.960,0. Dan FK untuk variabel respon Y1 dan Y2 di mana Y1 dikali dengan Y3 per perlakuan dikali dengan jumlah kelompok dan hasilnya yaitu 83.680,8. Dan untuk FK variabel respon Y2 dan Y3 yaitu FK 23 sama dengan FK 32 yang dimana Y2 dikali Y3 lalu dibagi dengan jumlah perlakuan dan dikali dengan jumlah kelompok. Hasilnya yaitu 92.295,0. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat total untuk variabel respon Y1, Y2, dan Y3. Yang pertama untuk variabel respon Y1, di mana JKT 11 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 dikali sigma J sama dengan 1 sampai NI Y1IJ kuadrat dikurang dengan faktor koreksi 11. Sehingga JKT11 hasilnya itu 3.213,6. Untuk JKT11 ini kita ambil nilai dari kolom problem solving nilai Y1-nya. Begitupun untuk kolom Y1 pada project based learning atau PBL-nya. Begitupun untuk nilai JKT untuk variabel respon Y2 di mana JKT22 sama dengan 2090. JKT untuk variabel respon Y3 caranya sama seperti JKT11 dan JKT22. Kita dapatkan nilainya sama dengan 396,9. Jumlah kuadrat total terkoreksi atau JHKT. Yang pertama untuk variabel respon Y1 dan Y2 kita simbolkan dengan JHKT 12 di mana sigma I sama dengan 1 sampai 2 dikali sigma J sama dengan 1 sampai NI Y1IJ dikali dengan Y2 IJ dikurang faktor koreksi 1, 2. Didapatkan perlakuan 1 pada Y1 dikali dengan
perlakuan 1 pada Y1 Project Based Learning menghasilkan 2354. Untuk JHKT variabel respon Y1 dan Y3 itu caranya sama. JHKT 13 sama dengan 131,2. Begitupun untuk JHKT variabel respon Y2 dan Y3 caranya sama dan didapatkan hasilnya 89,0. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. Untuk JKP variabel respon 1, respon Y1, JKP 11 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2, Y1I kuadrat per NI atau jumlah kelompok dikurang dengan faktor koreksi 1, didapatkan 203 kuadrat per 2 ditambah 187 kuadrat per 2 ditambah 174 kuadrat per 2 ditambah 201 kuadrat per 2 ditambah 187 kuadrat per 2. Nah, 203 ini nilainya dari mana? Nilainya dari penjumlahan dari problem solving perlakuan 1 Y1 nilainya kan 85 terus ditambah dengan nilai perlakuan 1 Y1 pada project based learning yang nilainya 118, kalau ditambah itu hasilnya 203. Begitupun nilai dari 187 ini didapat dari nilai perlakuan 2 Y1 pada problem solving ditambah dengan nilai Y1 perlakuan 2-nya pada project based learning atau 73 ditambah 114 hasilnya 187 hingga 108 hingga nanti menghasilkan 90.912 dikurang 90.630,4 menghasilkan 281,6. Begitupun untuk JKP untuk variabel respon Y2, JKP untuk variabel respon Y3-nya. Selanjutnya itu perhitungan jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi. Yang pertama untuk variabel respon Y1 dan Y2 dulu. Di mana JHKP 12 ini rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai 2 dikali Y1I dikali dengan Y2I per NI dikurang faktor koreksi 1, 2. Dapatkan hasilnya untuk JHKP 12 yaitu 100.179 dikurang dengan 99.960 menghasilkan 219. Kemudian untuk JHKP variabel respon Y1 dan Y3 caranya sama, menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 sampai 2, Y1I dikali Y3I per NI dikurang faktor koreksi 1, 3. Nya 83.911 dikurang 83.680,8 menghasilkan 230,2. Selanjutnya untuk JHKP variabel respon Y2 dan Y3. Rumusnya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 2 Y2I dikali dengan Y3I per NI dikurang dengan faktor koreksi 2, 3. Didapatkan hasilnya 92.497 dikurang 92.295 menghasilkan 202. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu perhitungan jumlah kuadrat kelompok atau JKK. Nah, JKK untuk variabel 1 yaitu adalah JKK untuk JKK di mana 11 sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai NI di mana I sama dengan 1 sampai dengan 2 yang dikali dengan Y1IJ kuadrat dibagi NI dikurang faktor koreksi 1, 1 di mana
392 kuadrat dibagi 5 ditambah 560 kuadrat dibagi 5 dikurang 9630,4. Yang dimana 392 itu berasal dari jumlah semua Y1 pada problem solving, dan 560 didapatkan dari metode kedua, yaitu adalah PBL. Nah, 392 kuadrat menghasilkan 153.664 dan 560 kuadrat menghasilkan 313.600. Dan hasil akhirnya yaitu adalah 2.822,4. Selanjutnya yaitu untuk JKK2 sama halnya dengan JKK11 yang dimana Y-nya diambil dari kedua metode yaitu adalah problem solving dan PBL, yang dimana akan menghasilkan 111.940 dikurang dengan faktor koreksi sebesar 110.250 yang menghasilkan 1.690. Selanjutnya yaitu adalah JKK33 sama halnya dengan JKK11 dan JKK22. Dan selanjutnya itu adalah JKK untuk variabel kuadrat kelompok terkoreksi, yang dimana JHK disimpulkan dengan JHKK untuk variabel respon Y1 dan Y2. Sama halnya dengan tadi, yang tadi dikuadratkan ini dikali dengan Y1 dengan Y2, yang dimana 392 berasal dari problem solving Y1 dan 460 berasal dari Y2 PBL dikurang dengan faktor koreksi, maka menghasilkan 102.144 dikurang dengan 99.960 yang akan menghasilkan hasil akhir 2.184. Selanjutnya yaitu adalah JHKK untuk Y1 dan Y3. Rumusnya sama seperti tadi, yang hasil akhirnya akan menghasilkan minus 16,8. Selanjutnya yaitu adalah JHKK untuk variabel respon Y2 dan Y3. Sama seperti Y1 dan Y2 maupun Y1 dan Y3. Terus selanjutnya yaitu adalah perhitungan jumlah kuadrat galat, yang dimana jumlah kuadrat galat ini dapatkan dengan cara dikurang dengan kuadrat total dikurang dengan perlakuan maupun kelompok, yang dimana JKG 11 yaitu JKT11 dikurang JKP 11 dikurang JKK 11 yang dimana menghasilkan 109,6. Yang JKG 22 yaitu adalah JKT 22 dikurang JKP 22 dikurang JKK 22 yang akan menghasilkan 108. Untuk JKT variabel Y3 yaitu adalah JKT 33 dikurang JKP 33 dikurang JKK 33 yang akan menghasilkan 125,4. Selanjutnya yaitu adalah perhitungan jumlah kuadrat galat yang terkoreksi, yang dimana disimbolkan sebagai JHKG untuk variabel respon Y1 dan Y2 yaitu dikurang dengan JHKT12 dikurang dengan JHKP12 JHKK12 yang akan menghasilkan minus 49. Untuk JHKG variabel Y1 dan Y3 yaitu adalah JHKT13 dikurang JHKP13 dikurang dengan JKK13 yang akan menghasilkan 17,8. Yang JHKG variabel Y2 dan Y3 yaitu adalah JKT23 dikurang JHKP23 dikurang dengan JHKK23 yang akan menghasilkan minus 100. Selanjutnya yaitu menentukan derajat kebebasan. Yang pertama yaitu derajat bebas perlakuan dengan rumus jumlah sampel dikurang 1 sama dengan 4. Dan untuk derajat bebas kelompok DBK yaitu jumlah variabel dikurang 1 sama dengan 1. Derajat bebas galat yaitu derajat bebas perlakuan dikalikan dengan derajat bebas kelompok sama dengan 4. Dan untuk derajat bebas total yaitu jumlah dari derajat bebas perlakuan, derajat bebas kelompok, dan derajat bebas galat. Itu sama dengan 9. Selanjutnya yaitu tabel analisis seragam peubah ganda satu arah.
Adapun derajat bebas dihasilkan dari perhitungan sebelumnya dan matriks untuk perlakuan kelompok, galat, dan total. Selanjutnya yaitu uji lambda Wilks dengan rumus lambda Wilks sama dengan determinan dari matriks galat yaitu G dan determinan dari matriks total yaitu T, sehingga menghasilkan 0,000534. Untuk F hitung dengan rumus derajat bebas galat dikurang 1 dibagi derajat bebas perlakuan dikali 1 dikurang akar lambda Wilks dibagi dengan akar lambda Wilks, yaitu menghasilkan 31 sama dengan F hitung sama dengan 31,71057. Dan untuk F tabelnya dengan taraf Sifnik. Selanjutnya itu transformasi lambda Wilks ke nilai F. Untuk menghitung F hitung dengan rumus derajat bebas galat dikurang 1 dibagi derajat bebas perlakuan dikali dengan 1 dikurang akar lambda Wilks dibagi akar lambda Wilks, menghasilkan F hitung sama dengan 31,71057. Selanjutnya yaitu untuk nilai F tabel dengan taraf signifikan 0,05 didapatkan 3,74. Maka kesimpulannya yaitu tolakkan 0. Nah, berdasarkan hasil uji statistik sebelumnya, maka diperoleh bahwa F hitung yaitu sama dengan 31,71057 lebih besar daripada F tabel sama dengan 3,74. Sehingga kesimpulannya yaitu tolakkan 0, yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan rata-rata antara metode pembelajaran problem solving dan metode problem based learning pada setidaknya satu variabel dependen. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok B. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.